Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dwi Komal Otomotif, channel yang membahas tentang seputar otomotif. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai 5 jenis oli pada mobil yang wajib diketahui. Yang mana oli sendiri itu merupakan salah satu komponen pada kendaraan yang sangat penting. Karena tanpa adanya oli, mesin mobil akan cepat panas, sehingga mobil pun akan mudah rusak. Selain itu, fungsi lain dari oli juga sebagai pencegah karat dan menjaga suara mesin agar tetap halus. Sehingga untuk menjaga agar kualitas oli tetap baik, kita perlu mengganti oli dalam kurun waktu yang ditentukan. Baik, berikut ini adalah jenis-jenis oli yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu oli mesin. Jadi ketika mesin dihidupkan, oli mesin ini akan masuk ke sela-sela bagian mesin penggerak seperti piston, silinder, dan crankshaft. Sehingga oli mesin inilah yang digunakan sebagai pelumas komponen yang bergesekan di dalam mesin tersebut. Namun tidak hanya itu, oli mesin ini juga berfungsi untuk mendinginkan mesin. Dan agar mesin tetap dalam kondisi baik, kita ganti oli mesin ini ketika sudah mencapai jarak tempuh antara 5.000 hingga 10.000 km. Oke? Kemudian untuk jenis oli berikutnya yaitu oli transmisi. Jadi sesuai dengan namanya, oli ini berada pada sistem transmisi. Oli ini berfungsi agar proses ganti gigi itu bisa berlangsung mudah dan lancar. Dan agar transmisi tetap dalam kondisi baik, maka oli mobil pada transmisi manual itu diganti saat jarak tempuh 10.000 km. Sementara untuk oli mobil transmisi otomatis, penggantian sebaiknya diganti ketika mencapai 20.000 km. Oke? Dan jenis oli yang selanjutnya yaitu oli gardan. Fungsi utama oli gardan ini adalah sebagai pelumas kontak gigi gardan. Selain itu, oli gardan juga melindungi pinion gear agar tidak bersinggungan langsung dengan bearing. Sehingga ketika kita mendengar suara dengung ketika mobil berjalan, itu artinya oli gardan sudah berkurang dan berubah menjadi encer. Maka agar tetap terjaga, kita bisa mengganti oli gardan ini pada jarak tempuh 10.000 km atau berbarengan dengan penggantian oli transmisi. Oke? Dan jenis oli berikutnya yaitu oli rem. Oli rem atau minyak rem ini berfungsi untuk membantu melancarkan sistem kerja pengereman. Oli rem ini bertugas sebagai penyalur dalam sistem hidrolik. Dan penggantian oli rem itu sebaiknya dilakukan sekitar 30.000 km. Atau jika cairan telah berubah warna. Karena dampak dari telat melakukan penggantian oli rem itu akan mengurangi kualitas oli rem dan kinerja rem pun akan berkurang. Dan hindari juga membuka tutup tangki oli rem terlalu sering karena akan membuat kotoran masuk. Oke? Dan untuk jenis oli yang selanjutnya yaitu oli power steering. Power steering pada kendaraan itu digunakan untuk membantu mengarahkan roda kendaraan. Sehingga dengan sistem ini kita sebagai pengemudi itu lebih mudah mengontrol kendaraan. Maka oli pada power steering ini menjadi elemen krusial dalam sistem ini karena berperan sebagai penghantar tekanan hidrolik serta sebagai pelumas untuk komponen-komponen dalam sistem. Namun untuk periode penggantian oli power steering ini lebih lama daripada oli mesin, yaitu setelah 4 tahun penggunaan atau kira-kira 80.000 km. Namun pengecekan itu bisa kita lakukan
setiap 40.000 km untuk memastikan apakah kondisi olinya masih bagus atau tidak. Oke? Demikian untuk video kali ini tentang jenis-jenis oli pada mobil yang wajib kita ketahui, karena salah satu cara untuk menjaga agar mobil tetap awet. Itu bisa kita lakukan dengan rutin mengganti oli-olinya. Oke, mohon koreksinya jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.